بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita insya Allah akan memulai dengan penjelasan tentang keutamaan dan urgensi ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini disebut juga ilmu aqidah, disebut juga ilmu kalam, disebut juga ilmu usul. Kenapa disebut ilmu tauhid? Karena kajian yang paling utama di dalam ilmu ini adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut ilmu aqidah? Ilmu aqidah karena ilmu ini membahas tentang keimanan, tentang keyakinan, apa yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Kenapa ilmu ini disebut ilmu usul? Karena ilmu ini menjelaskan tentang pondasi Islam, pondasi agama yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, dan seterusnya. Kenapa disebut ilmu kalam? Ada dua pendapat di kalangan para ulama kenapa ilmu ini disebut ilmu kalam. Kenapa ilmu ini disebut ilmu kalam? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ilmu ini disebut ilmu kalam karena saking banyaknya pertentangan di antara kelompok-kelompok yang semuanya mengaku Islam, di antara golongan-golongan yang semuanya menisbatkan diri mereka kepada Islam, saking banyaknya pembicaraan, saking banyaknya pertentangan antar kelompok, kemudian ilmu yang membahas tentang apa yang mereka pertentangkan itu kemudian disebut sebagai ilmu al-kalam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ilmu ini disebut ilmu al-kalam karena li'anna ashharul khilafat fihi mas'alatu kalamillah. Karena ashhar al-khilafat, hal yang paling populer, hal yang paling masyhur yang dipertentangkan dalam hal ini adalah masalah kalamullah, sifat kalam Allah, apakah ia qadim ataukah ia hadits. Oleh karena hal yang paling banyak dibahas di dalam ilmu kalam atau ilmu aqidah atau ilmu tauhid ini adalah tentang masalah kalamillah, tentang pembahasan terkait dengan kalamullah, sifat kalam Allah, maka kemudian ilmu ini disebut sebagai ilmu al-kalam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tauhid atau ilmu aqidah atau ilmu usul atau usuluddin atau ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, ilmu yang semestinya pertama kali diajarkan dan dipelajari. Para ulama mengatakan bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dari kemuliaan apa yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Di dalam ilmu tauhid, sebagaimana kita tahu bahwa yang paling banyak dibahas adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Siapa yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pembahasan apa yang lebih mulia dibandingkan dengan pembahasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Makhluk mana yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kajian tentang makhluk yang paling utama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah kajian yang paling mulia. Oleh karena itu, karena ilmu at-tauhid atau ilmu aqidah ini membahas tentang Allah dan Rasulnya, membahas tentang kajian yang paling mulia, pembahasan-pembahasan yang paling mulia, maka ilmu ini disebut oleh para ulama sebagai afdalul ulum, ajallul ulum, aujabul ulum, a'lal ulum. Ilmu yang paling wajib untuk dipelajari, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 19 berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam,
maka tetaplah engkau wahai Muhammad dalam pengetahuanmu. Begitu yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Fa'lam ay dum ala ilmika, uthbut ala ilmika. Tetaplah dalam ilmumu wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ulama menafsirkan ay dum ala ilmika, tetaplah engkau dalam ilmumu? Karena Rasulullah sudah tahu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah tahu. Oleh karena itu para ulama menafsirkan ayat ini fa'lam ay dum ala ilmika, begitu yang dikatakan di dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wastaghfir lidzambika wal mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Rasulullah adalah orang yang maksum, beliau tidak punya dosa. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk beristighfar ini supaya dicontoh oleh umatnya. Dan begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian paling tidak, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah wa fi riwayatin 70 marrah. Sungguh aku, kata Rasulullah, meminta ampun, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hari 100 kali, dan dalam satu riwayat yang lain 70 kali. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk beristighfar bukan karena beliau adalah orang yang banyak dosa, bukan karena beliau adalah orang yang tergolong pelaku maksiat, tidak, tetapi supaya ditiru dan dicontoh serta diteladani oleh umat beliau. Nah, ayat ini, ayat 19 dalam surat Muhammad ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu tauhid ini harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan ilmu furu'. Dawuh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini mengisyaratkan kepada ilmu tauhid. Sedangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lanjutan ayat tadi, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, ini penggalan ayat ini adalah mengisyaratkan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu al-furu'. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah dibandingkan dengan firman-Nya wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini menunjukkan keutamaan ilmu yang berkaitan dengan keimanan, yaitu ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ayyul amali afdal, perbuatan apa yang paling utama, paling mulia ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, imanun billahi wa rasulih, perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan itu, hadirin sekalian, ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya batin, ya, perbuatan-perbuatan hati, a'mal al-qalb, dan ada yang disebut al-a'mal al-zahirah, a'malul jawarih. Ada perbuatan yang dilakukan oleh hati yang disebut dengan a'malul qalb, dan ada perbuatan-perbuatan yang tampak, ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota badan. Nah, dari seluruh perbuatan, baik perbuatan hati maupun perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota badan kita yang tampak, di antara itu semuanya afdhalul a'mali 'alal itlaq huwa imanun billahi wa rasulih. Perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena dengan iman, amal
kebaikan diterima. Tanpa iman, sebanyak apapun seseorang melakukan amal-amal soleh, bentuk-bentuk amal-amal kebaikan, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tanpa didasari oleh iman. Nah, iman ini juga adalah pondasi dari bangunan takwa. Tanpa iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya, seseorang tidak akan bisa meraih derajat takwa. Tanpa pondasi iman, maka bangunan yang bernama takwa tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa berdiri. Hadirin, jika di dalam sebuah riwayat hadis, di dalam riwayat-riwayat tertentu disebutkan bahwa perbuatan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua, perbuatan yang paling utama adalah jihad fi sabilillah, perbuatan yang paling utama adalah sholat pada waktunya atau sholat di awal waktu. Para ulama mengatakan bahwa perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Sedangkan perbuatan-perbuatan lain, perbuatan-perbuatan baik lain dan yang disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, maka perbuatan-perbuatan baik tersebut adalah di antara perbuatan-perbuatan yang paling utama. Di antara atau termasuk perbuatan-perbuatan yang paling utama adalah perbuatan-perbuatan tersebut. Sedangkan perbuatan utama, perbuatan yang paling utama, amal soleh yang paling mulia, yang paling utama, yang dengannya bentuk-bentuk amal soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama. Karena seseorang tidak akan bisa beriman kepada Allah, tidak akan bisa beriman dengan benar kepada Rasulnya kecuali dengan mempelajari ilmu tauhid.